Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah program mobile, di mana kami ingin mempresentasikan proyek UTS kami yang bernama Proyek Pengembangan Aplikasi Akmo. Baik, selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan kelompok-kelompok proyek kami. Di sini ada saya sendiri, Palo Khotibul Umam, dan teman saya adalah Cika Widya, dan selanjutnya ada Muhammad Rapli Setiawan, dan juga ketua kami Raihan Najril Maulana. Seterusnya ada Mas Wansika Ayu dan juga Rafli Firdaus. Oke, lanjut. Baik, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rafli Firdaus. Saya persilakan untuk waktunya. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Kebanyakan orang-orang yang mencatat keuangan secara manual menggunakan buku ataupun Excel sederhana. Masalahnya adalah cara manual seperti ini sering membuat data hilang ataupun salah catat. Sementara banyak aplikasi keuangan yang sekarang tampilannya ribet ataupun kebanyakan yang berbayar. Hal ini tidak cocok untuk mahasiswa ataupun UMKM. Makanya di sini kita membutuhkan solusi yang simple, gratis, dan mudah dipakai. Nah, di sini Akmo hadir sebagai aplikasi mobile untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan menampilkan laporan keuangan secara otomatis dan rapi. Selanjutnya adalah tujuan dan ide utama. Tujuan Akmo di sini adalah membantu pengguna mengatur keuangan lebih cepat dan efisien. Aplikasi ini menyediakan laporan secara otomatis dalam bentuk visual untuk memudahkan untuk dipahami. Selain itu, ada juga fitur pengingat supaya pengguna tidak lupa mencatat transaksi hariannya. Intinya, konsepnya adalah simpel dan fungsional. Tampilannya sederhana, namun fungsinya sudah lengkap. Pengguna bisa langsung menambahkan transaksi dari menu utama dan datanya otomatis diperbarui di laporan. Desainnya juga dibuat agar siapapun bisa memakai dan tanpa harus mengerti akuntansi. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada ide utama yang akan disampaikan oleh saya, Cika Widya Aprilia. Ide utama dari aplikasi ini menghadirkan konsep simpel dan fungsional dengan tampilan sederhana namun memiliki fungsi yang sangat lengkap yang mendukung kebutuhan dasar pencatatan keuangan. Si pengguna dapat menambahkan transaksi dengan mudah melalui menu utama dan sistem secara otomatis memperoleh data keuangan yang ditampilkan dalam laporan. Desain antarmukanya dibuat intuitif agar dapat digunakan oleh siapapun tanpa perlu memahami akuntansi secara mendalam. Next. Selanjutnya, referensi dan pengembangan Akmo diawali dengan analisis terhadap beberapa aplikasi keuangan populer seperti Money Manager, Wallet, dan catatan keuangan harian. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa banyak aplikasi serupa memiliki fitur yang lengkap, tetapi antarmukanya terlalu padat, navigasinya sangat rumit, serta menampilkan iklan yang mengganggu pengalaman pengguna. Akmo dirancang untuk menjadi aplikasi yang lebih ringan dan fokus pada fungsi utama, yaitu pencatatan transaksi, penyajian laporan keuangan, dan pengingat. Perbedaan utama Akmo terletak pada tampilan yang minimalis, navigasi yang cepat, serta fokus pada kemudahan pengguna tanpa gangguan iklan atau fitur yang tidak diperlukan. Baik, saya Rehan Najriah Maulana. Di sini saya akan menjelaskan dua pembahasan yang selanjutnya, yaitu tools yang digunakan pada aplikasi ini, lalu metode pengembangan dari aplikasi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tools apa saja yang digunakan untuk pengembangan aplikasi kami, Akunting Mobile atau Akmo. Untuk membuat aplikasi ini, kami menggunakan beberapa alat utama yang benar-benar membantu proses pengembangan agar lebih cepat dan efisien. Yang pertama adalah React Native. Ini merupakan framework yang kami gunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform. Jadi satu kode bisa langsung dijalankan di Android maupun iOS. Kemudian kami menggunakan Figma, yaitu platform desain yang kami pakai untuk membuat tampilan UI serta alur navigasi aplikasi.
Desain dari Figma ini nantinya menjadi acuan utama saat proses pembuatan aplikasinya. Selanjutnya ada Visual Studio Code atau sering disebut VS Code. Ini kami gunakan sebagai editor utama tempat menulis seluruh kode program. Agar pengelolaan library lebih teratur, kami menggunakan NPM atau Node Package Manager untuk memasang berbagai dependensi yang dibutuhkan selama pengembangan. Dan terakhir kami memakai Xpogo, sebuah aplikasi yang sangat membantu untuk menjalankan dan menguji langsung proyek kami di perangkat mobile tanpa harus melakukan proses build yang rumit. Jadi semua tools tersebut kami pilih karena memang mudah digunakan, saling terintegrasi, dan mempercepat proses pengembangan dari tahap proses desain sampai ke tahap uji coba. Sekarang masuk ke bagian metode pengembangan, kami menggunakan metode prototyping. Karena metode ini memungkinkan kami membuat aplikasi secara bertahap, mulai dari rancangan awal, diuji, kemudian direvisi hingga hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Langkah pertamanya adalah analisis kebutuhan, di mana kami menentukan fitur-fitur utama yang harus ada seperti transaksi, laporan, dan profil pengguna. Lalu kami lanjut ke desain awal yaitu membuat prototipe di Figma agar bisa melihat tampilan dan alur aplikasi sebelum benar-benar di-coding. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengubah hasil desain tadi menjadi kode nyata menggunakan React Native. Setelah itu, kami masuk ke pengujian dan evaluasi, di mana setiap tampilan dan fitur kami uji untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik di perangkat mobile. Dan terakhir, kami melakukan revisi dan finalisasi agar aplikasi siap digunakan dengan hasil yang maksimal. Dengan metode ini, pengembangan Akmo jadi lebih fleksibel dan hasil akhirnya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur aplikasi. Yang pertama ada home. Di sini pengguna bisa langsung lihat ringkasan keuangan tiap bulan, mulai dari total, pemasukan, pengeluaran, sampai laba bersih. Semua ditampilkan dalam bentuk grafik yang sederhana biar gampang dipahami. Yang kedua yaitu jurnal. Ini semacam buku catatan transaksi harian. Pengguna bisa menambah, mengedit, atau menghapus transaksi sesuai kategorinya. Misalnya gaji, belanja, atau tagihan. Kemudian ada laporan. Fitur ini menampilkan visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik, pendapatan, dan pengeluaran supaya pengguna bisa analisis keuangannya dengan lebih mudah. Dan terakhir ada profile yang berisi data pengguna serta pengaturan aplikasi. Untuk tampilannya kami pakai kombinasi warna hijau dan putih supaya kelihatan profesional, bersih, dan tetap nyaman dilihat. Selanjutnya ada implementasi. Prosesnya kami lakukan secara bertahap supaya tiap bagian aplikasi bisa berfungsi sesuai desain awal. Pertama, kami buat dulu struktur folder proyek agar bagian logika, tampilan, dan aset visual tertata rapi. Setelah itu, kami menerapkan desain dari Figma ke React Native. Di sini elemen seperti tombol, kartu transaksi, dan grafik keuangan kami buat sesuai gaya visual yang sudah dirancang sebelumnya. Langkah berikutnya ada menghubungkan antar halaman dengan sistem navigasi supaya pengguna bisa pindah antar fitur dengan lancar. Kemudian kami tambahkan logika transaksi yang dimasukkan harus lengkap dan tidak salah format. Tahap terakhir adalah pengujian aplikasi. Pakai emulator Android untuk memastikan tampilannya tetap responsif di berbagai ukuran layar. Baik, untuk show mobile aplikasinya saya serahkan kepada Muhammad Rafi Setiawan. Untuk waktunya saya persilahkan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan aplikasinya. Di sini saya sudah memasukkan username atau password atau email. Di sini untuk passwordnya saya inputannya berbeda. Di sini ada logo mata. Di sini saya menggunakan if else. Dan untuk data loginnya, di sini saya masih menggunakan sistem pakai boolean.
Selanjutnya kita sign in. Nah, pada bagian ini, di sini ada 3 tombol di atas. Di sini ada week, month, and year. Di sini tuh fungsinya untuk user mengetahui keuntungan atau kerugian pada saat minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Selanjutnya di sini ada income dan expenses. Di sini akan terlihat jika user memasukkan laba rugi, dan di sini akan terlihat jika dia mendapatkan rugi, maka akan muncul pada bagian oranye. Sedangkan kalau mengalami untung, maka user akan melihat pada yang hijau. Selanjutnya di sini ada net profit. Di sini tuh fungsinya untuk history terakhir kali apakah user itu untung ataukah rugi. Selanjutnya di sini ada diagram batang yang bisa membantu user untuk melihat perkembangan penjualannya. Dari Januari sampai Februari itu naik, tapi Maret turun. Di sini dibedakan dengan warna hijau dan oranye. Selanjutnya di sini ada quick access. Di sini ada 2 tombol utama, yaitu ada input pemasukan dan input pengeluaran. Kita contoh pada input pemasukan. Nah, pada bagian ini paling atas di situ ada history yang tadi saya katakan. Lalu di bawahnya ada total income yang user dapatkan. Selanjutnya di sini ada masukkan jumlah, masukkan tanggal, kategori, dan deskripsi. Lalu di sini ada lampirkan bukti, dan di sini sifatnya opsional. Kita kembali. Lalu untuk input pengeluaran di sini sama, yang beda itu untuk warnanya. Selanjutnya di sini ada jurnal. Pada jurnal di sini kita bisa input jurnal, keterangan, dan tanggal. Di sini bisa di save, lalu bisa edit juga. Jadi setelah kita masukkan nama jurnal, keterangan, dan tanggal, akan jadi seperti di bawah ini, kotak di bawah, PT Aman Sejahtera, lalu keterangannya jurnal umum, dan periodenya Maret 2025. Kita bisa edit di sini, karena di sini hanya kumpulan yang jurnal di save. Kita edit, dan di sini terlihat nama PT-nya, keterangannya, dan tanggalnya. Di sini kita bisa create line untuk menambahkan tabel untuk debit ataupun kredit. Di sini kita bisa mengedit untuk keterangannya apa itu. Selanjutnya di sini ada nominalnya. Selanjutnya di paling bawah ini adalah hal yang paling penting yang menjadi fitur utama, yaitu total. Di sini maaf ada kesalahan, harusnya total kredit dan total kredit, debit dan kredit. Untuk jurnal itu kredit dan debitnya harus balance. Jadi user sangat membutuhkan fitur ini. Di sini jika total debit 8 juta atau kredit 8 juta, sedangkan yang lainnya itu berbeda, maka kotaknya itu akan berubah menjadi warna merah. Baik, jadi kesimpulannya adalah aplikasi akunting mobile itu atau bersingkatan dengan AKMO merupakan hasil pengembangan aplikasi yang berbasis mobile yang dirancang untuk memberikan solusi praktis dalam pencatatan keuangan. Aplikasi ini membantu pengguna mencatat transaksi keuangan harian dengan cepat dan mudah, serta menampilkan laporan secara otomatis dalam bentuk grafik yang menarik. Desain antarmukanya yang sederhana membuat aplikasi ini dapat digunakan oleh siapapun, termasuk pengguna tanpa latar belakang akuntansi. Pengembangan menggunakan React Native dan Figma terbukti efektif dalam menghasilkan aplikasi lintas platform dengan tampilan yang konsisten dan profesional. Secara keseluruhan, AKMO menjadi contoh penerapan teknologi mobile yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dalam mengelola keuangan secara digital dan efisien. Baik, mungkin segitu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengucapan atau terlalu cepat untuk menjelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.